Seperti yang kita ketahui, Baginda Raja suka sekali menguji kecerdasan Abu Nawas. Menurutnya, itu adalah sebuah hiburan yang bisa membuatnya tertawa. Oleh karena itulah, Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas disuruh menebak 2 gentong air, di mana masing-masing gentong tersebut diisi dengan air yang berbeda. Yang satu berisi air panas, sedangkan satunya lagi berisi air dingin. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja merasakan jenuh di dalam istana. Guna menghilangkan rasa bosan dan jenuhnya, ia pun kemudian menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kamu bisa menebaknya dengan benar, maka kau akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau kau salah, kau akan dihukum. Apakah kau berani menerima tantangan ini?" tanya Baginda Raja. "Siap Paduka Yang Mulia, hamba terima tantangan Paduka," jawab Abu Nawas. "Bagus, di depanmu itu ada 2 gentong besar yang berisi air. Manakah di antara kedua gentong itu yang berisi air panas? Dan mana yang berisi air dingin? Tapi kamu tidak boleh menyentuh untuk menebaknya," tutur Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, sebelum hamba menebaknya, izinkan hamba meminta satu permintaan," ucap Abu Nawas. "Baik, apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta dihadirkan 2 ekor keledai di hadapannya. Lalu ia meminta kepada pelayan istana menyiram masing-masing keledai dengan air dari gentong yang berbeda itu. Setelah itu Abu Nawas memukul 2 keledai tersebut tepat di bagian yang kena siraman air. Keledai pertama langsung meringkik kesakitan dan berusaha lari. Adapun keledai yang kedua hanya menggigil tanpa meringkik. Lantas Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Seperti yang Anda lihat wahai Paduka, dari reaksi kedua keledai ini saya tahu mana yang air panas dan mana yang air dingin." Melihat kecerdikan Abu Nawas dalam memecahkan tantangannya, Baginda Raja pun tertawa. "Tapi masih ada satu tantangan lagi Abu Nawas. Kamu lihat di kandang kecil itu, di dalamnya ada 2 ekor anak itik. Manakah dari keduanya yang jantan dan mana pula yang betina?" tanya Baginda Raja. "Oh, itu mudah saja Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengambil kedua anak itik tersebut dan ditaruhnya di kolam istana. Melihat kedua anak itik itu berenang, Abu Nawas langsung menebaknya. Anak itik yang jantan itu ada di belakang, sedangkan yang di depan adalah anak itik betina, kata Abu Nawas. "Bagaimana kau bisa menyimpulkan hal itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka Yang Mulia, kalau ada hewan jantan dan betina bertemu, siapa yang akan mengejar dan siapa yang akan dikejar?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu yang dikejar betina dan yang mengejar adalah jantan," jawab Baginda Raja. Lagi-lagi Baginda Raja dibuat terpukau atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun akhirnya pulang dengan wajah ceria dan membawa pundi-pundi emas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saudagar kaya yang bernama Tuan Hamid datang menemui Abu Nawas. Ia datang bersama seorang menteri istana yang merupakan sahabat dekat Tuan Hamid. Tujuan mereka berdua adalah ingin mendengar nasihat Abu Nawas supaya bisa hidup bahagia. Abu Nawas yang kala itu sedang membelah kayu meninggalkan pekerjaannya demi untuk menemui kedua tamunya tersebut. "Wah, kalian berdua telah mengganggu pekerjaanku. Karena nanti siang kayu-kayu yang aku belah harus sudah selesai. Sekarang katakan, ada kepentingan apa kalian berdua datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Kami meminta waktunya sebentar wahai Abu Nawas. Kami ingin bertanya padamu, apa kuncinya supaya hidup bahagia? Karena yang kami lihat, walaupun kamu hidup sederhana, tapi selalu terlihat bahagia," tanya mereka. "Oh, soal itu, memang harta tidak menjamin orang bisa bahagia, betul kan?" kata Abu Nawas kepada Tuan Hamid. "Benar Abu Nawas," sahut Tuan Hamid yang merupakan saudagar kaya. "Dan kekuasaan juga tidak menjamin orang akan bisa hidup bahagia, betul kan?" kata Abu Nawas kepada menteri istana. "Tepat sekali Abu Nawas," timpal sang menteri.
Itulah tujuan kami datang kemari, Abu Nawas. Apa kuncinya seseorang supaya bahagia? Tanya mereka. Kuncinya ya jangan memikirkan apa yang kalian tidak tahu, jawab Abu Nawas. Tuan Hamid dan Menteri Istana terlihat kebingungan dengan jawaban Abu Nawas. Mereka mau menanyakan maksudnya, tapi merasa tidak enak karena mereka sudah mengatakan hanya akan minta waktunya sebentar. Akhirnya mereka berdua pun pura-pura mengerti. Lalu kalau yang sudah kami tahu gimana, Abu Nawas? Tanya mereka. Lah, kalau sudah tahu, ngapain dipikirkan? Jawab Abu Nawas sekenanya. Kemudian Abu Nawas mempersilahkan mereka berdua untuk pamit pulang. Dari kisah ini mengajarkan bahwa ketika bertamu kepada seseorang, carilah waktu yang tepat. Jangan sampai mengganggu waktunya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas diberi tugas oleh Baginda Raja. Ia diperintah menjaga cermin yang terletak di tengah jalan. Jika cermin tersebut sampai pecah, maka ia akan dihukum mati. Dan cerminnya itu tidak boleh dipindah-pindah. Beberapa lama kemudian, ketika Abu Nawas sedang menjaga cerminnya, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda yang melaju sangat cepat melewati jalan tersebut. Dengan cepat, Abu Nawas memindahkan cerminnya ke samping, sehingga penunggang kuda tidak menghantam cerminnya. Melihat hal itu, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kau telah melanggar peraturan. Mengapa kau pindahkan cerminnya?" Tanya Baginda Raja. "Begini Paduka Yang Mulia, aku melihat ada bayangan maut menghampiri, dan aku tidak ingin bayangan itu merusak cermin ini," jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah sejumlah uang. Kisah selanjutnya. Lagi-lagi Baginda Raja memberi tugas yang mustahil kepada Abu Nawas. Kali ini ia diperintah untuk memindahkan istana di sebuah tempat hanya dalam waktu 1 malam. "Baik Paduka Yang Mulia, kebetulan hamba punya karpet ajaib. Dengan karpet itu hamba bisa dengan mudah memindahkan istana kemanapun yang Paduka inginkan," kata Abu Nawas. "Karpet ajaib? Di mana karpetnya? Coba kau tunjukkan padaku," pinta Baginda Raja penasaran. Nah, disitulah letak permasalahannya Paduka. Ia berada di bawah tanah istana. Untuk mendapatkan karpet tersebut, Paduka harus membongkar istananya seorang diri. Sedangkan kalau tanpa karpet itu, hamba tak bisa menjalankan perintah Paduka, ujar Abu Nawas. Tentu saja alasan Abu Nawas ini tidak masuk akal. Mana mungkin Baginda Raja mampu melakukannya? Dan berkat jawaban cerdik Abu Nawas, Baginda Raja tidak jadi memberikan tugas aneh kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga baru, di mana tetangganya itu di halaman rumahnya terdapat buah apel. Namun yang membuat Abu Nawas kaget, ternyata tetangganya adalah penganut aliran lain, yaitu sebagai pemuja pohon. Setiap pagi dan sore tetangganya tersebut memberikan sesajen makanan kepada pohon apel yang ada di halaman rumahnya. Suatu hari saat Abu Nawas pulang dari masjid, ia merasakan keinginan untuk memakan buah apel. Tapi sayangnya ia tidak punya uang untuk membelinya. Sedangkan kalau ia minta kepada tetangganya, itu sesuatu yang mustahil, karena pohon apel tersebut dijadikan sesembahan oleh tetangganya. Dan saat ia melintas di depan rumah tetangganya, kebetulan tetangganya itu sedang memberikan sesajen makanan. Abu Nawas yang terkenal dengan sifat konyolnya segera menghampiri tetangganya tersebut. "Wahai kawan, kalau aku lihat pohonmu ini benar-benar tampak sangat lemah. Aku yakin pohon ini pasti sangat lapar," ujar Abu Nawas sambil memandangi pohon apel. Mendengar ucapan Abu Nawas, tetangganya kebingungan dan heran. "Hei Abu Nawas, bagaimana mungkin pohon bisa merasakan lapar? Dari mana kau tahu?" tanya tetangganya. "Oh, tentu saja aku tahu. Bukankah selama ini sesajen yang kau berikan tidak pernah ia makan? Dan lihatlah, ada buah-buah apel yang seharusnya dipetik, namun tetap tergantung di sana. Pohon ini pasti merasakan kelaparan karena tidak ada yang memetik buahnya," ujar Abu Nawas.
Tetangganya tersebut tertegun dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun segera memetik buah apel yang sudah matang dan memberikannya kepada Abu Nawas. Setelah mendapatkan buah apel, Abu Nawas langsung membawanya pulang sambil tertawa terpingkal-pingkal.